Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, baik panjenengan yang saat ini rawuh menyempatkan diri rawuh di Gedung Sirot dari PCM Prambanan maupun dari PCM Medan, kami atas nama Majelis Tarjih PDM mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Ini tampak masih ada beberapa kursi yang masih kosong. Kita masih menanti yang belum rawuh semoga bisa rawuh. Karena ini konsensus kita, kesepakatan kita, maka mari kita hormati kesepakatan yang sudah kita buat. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk kajian kali ini 17 Desember 2021 akan kami sampaikan dengan judul muamalah dengan orang kafir. Artinya muamalah dengan orang yang tidak beragama Islam. Bisa saja dia yang tidak punya agama atau agama kafir. Ya, itu orang-orang kafir. Baik, kita mulai. Muamalah dengan orang kafir. Pertanyaan, sebagai warga negara kita pasti atau kita amat sangat mungkin akan berhubungan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam. Apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang muslim ketika berhubungan dengan orang-orang kafir? Seperti judul kita ini, muamalah ya. Sebelum kita jawab sedikit, muamalah itu ya apa bahasa Indonesianya? Ya berhubungan ya sesama kita, muamalah. Kita mengenal di dalam kaidah usuliyah, dalam usul fikih, al aslu fil muamalah, pada dasarnya muamalah itu adalah al ibahah. Ibahah itu artinya mubah. Pada dasarnya hukum asalnya muamalah itu adalah mubah, kena, boleh. Nah, gitu. Tentu nanti berikutnya kecuali ada larangan, minum apa saja itu diperbolehkan, kecuali apabila ada larangan. Nah, misalnya khamr, maka untuk khamr dilarang. Termasuk, ya saya kira itu mengawali saja. Kemudian kita berikan jawaban pengertian orang kafir. Kafir di dalam bahasa Arab adalah kafir, bentuk jamaknya adalah kufar. Secara harfiah berarti orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Menyembunyikan kebenaran atau mengingkari kebenaran. Menurut Islam, syariat Islam, manusia kafir yaitu mengingkari atau mendustakan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mengingkari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, utusan Allah, dan mengingkari Islam sebagai agamanya. Ya, ini kafir. Artinya siapa saja
yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah dan mengingkari Islam sebagai agama itu kita kategorikan sebagai al-kuffar, orang-orang kafir. Walaupun nah ini senajan dheweke kuwi sedulur. Senajan dheweke kuwi ya, konco cedhak. Nabi Muhammad itu beberapa keluarga intinya juga tidak mau masuk Islam. Abu Lahab, papan pamannya Nabi ya, Abu Thalib. Jadi walaupun itu sedulur cedakmu, bahkan dalam surat At-Taubah itu bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya bahasa bebasnya senajan kuwi bapakmu, wahai Ibrahim, kalau dia tidak manut Allah maka dia termasuk orang kafir. Dan konsekuensinya nanti banyak, tidak saling mewarisi, tidak disolatkan, didongake pada waktu mereka mati. Nah, itu. Baik, kita lihat ini ayat Allah Al-Bayyinah yang sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik itu akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Wah, itu Allah sangat tegas. Syarrul bariyah, saelek-elek ciptaan. Ya ini barangkali kalau itu diterjemahkan itu ya artinya sangat menohok. Baik, yang berikutnya Ali Imran nomor ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Ini yang sudah sering kita nukil. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah al-Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah al-Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab, menghitungnya itu sangat cepat. Innallaha sari'ul hisab. Ayat berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina, pomo dipomo sapa wae wong sing milih agama kok liyane Islam, falai yuqbala min. Allah menggunakan kata-kata lam dan nun. Ini kalau dalam bahasa Arab ini artinya pomo dipomo, ora bakal, tidak akan mungkin apa? Yuqbala, tidak akan mungkin diterima minhu darinya. Wahwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pasti di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Al-Imran 85. Dari ayat tersebut, orang kafir adalah ahli kitab, juga orang musyrik, dan orang-orang yang mengambil agama selain agama Islam. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Allah melarang Rasulnya mentaati orang-orang kafir. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin.
wahai para nabi, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan kamu ikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena ilmu mereka hanya sebatas dunia. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, mengatakan seluruh amalan dan urusan orang kafir pasti ada cacatnya, sehingga manfaatnya tidak pernah maksimum. Orang-orang kafir tidak tahu menahu tentang akhirat, tentang ilmu tentang akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dan kehidupan dunia yang mereka ketahui. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat ini adalah lalai. Mereka hidup masih kebingungan dan kebimbangan. Tujuan yang selalu mereka kejar dalam hidup ini hanyalah sebatas bersenang-senang. Pokoknya senang. Urip gue pokoknya senang. Itu mereka. Ini yang sering kita tahu adalah aliran atau hedonisme. Pokoknya penak, pokoknya senang. Nah ini pokoknya itu ambiar. Mereka tidak peduli halal haram. Kalau kita mesti berpikir ulang. Senajan ya ono wae kita itu yang ya ngerti nek kuwi ora entuk diterjang. Ya, macam-macam orang kafir. Kalau dilihat itu orang kafir itu ada ini sebetulnya pengelompokan kita saja, pengelompokan untuk memudahkan. Dikelompokkan namanya ada muahid. Muahid ini bisa juga disebut muahad. Sama artinya ya orang-orang kafir yang tinggal di negeri mereka sendiri dan di antara mereka dan kaum muslimin memiliki perjanjian. Ada perjanjian-perjanjian. Artinya ya itu aturan-aturan yang disepakati. Yang kedua kafir dhimmi. Seperti di Madinah waktu zaman Nabi. Zaman Nabi memimpin kota Madinah itu banyak juga orang yang tidak mau Islam. Mereka kafir. Baik dari kaum Nasrani maupun dari kaum Yahudi. Tapi mereka dilindungi Nabi. Nah, tapi mereka harus membayar namanya jizyah. Ya nek saiki ya mungkin pajak untuk orang-orang kafir. Itu kalau mereka umpamanya ada peperangan, mereka diperangi, maka Nabi dan orang-orang Islam membantu, melindungi. Mereka di bawah lindungan kaum muslimin. Waktu itu adalah di bawah lindungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya dhimmi. Ya? Tapi harus membayar jizyah, pajak. Yang ketiga kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh penguasa muslim atau dari salah seorang muslim. Ini tadi hampir sama dengan dhimmi, ya. Ada perjanjian, ya. Intinya 1, 2, 3 ini model orang kafir yang seperti ini, 1 dan kedua ketiga ini dalam tanda petik tidak membahayakan kaum muslimin, ya. Karena sudah ada perjanjian-perjanjian. Lah yang keempat ini yang membahayakan namanya kafir harbi. Itu dari tembung huruf ha, ra, ba. Harb. Itu bahasa Arab artinya peperangan. Jadi kaum kafir harbi adalah kaum orang kafir yang
sifatnya itu terus memerangi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Jadi mereka memang aktif memanggul senjata, memang memerangi kaum muslimin. Lah ini yang yang dikatakan oleh Nabi maupun oleh Allah itu, ya ini yang musuh kita yang itu. Sehingga dengan demikian Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke berikutnya, ya orang yang tidak muslim, bukan orang Islam, tetangga kita, misalnya konco nyambut gawe neng kantor, konco guru, itu tidak boleh kita tendang, kita tonjok, mergo beda agama, tidak boleh, haram. Baik hukum positif nasional, hukum Allah tidak boleh. Jadi tidak semua orang kafir harus diperangi, tidak. Kalau yang mereka yang baik-baik, yang 1, 2, 3 ini tidak boleh diperangi. Justru malah harus kita lindungi. Kalau mereka diperangi namanya itu tadi, kalau mereka dengan perjanjian tertentu. Baik, muamalah dengan orang kafir. Sampai sebagai warga negara kita tidak bisa menghindari diri dari mereka. Bahkan dituntut untuk bergaul atau berhubungan dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita merasa ya, di kampung RT, di RW, konco nyambut gawe, konco dodolan yang pasar, nang sawah, itu kan ora kabeh wong Islam. Nah gitu. Oleh sebab itu riwayat syariat Islam telah mengatur bagaimana batasan-batasan apa yang boleh dan yang tidak boleh pada saat kita bermuamalah, berinteraksi ini dengan mereka. Ini ditulis ada 12 poin sampai akhir. Yang pertama, tidak menyetujui keberadaannya di atas kekufuran dan tidak ridho terhadap kekufuran. Ini maksudnya mereka kafir itu sebetulnya kita ya, menyayangkan. Ini ya hanya sebatas itu. Tidak bisa memaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Itu ayat Al-Qur'an. Jadi muncul perasaan seperti itu hanya sebatas itu, tapi tidak lebih. Yang kedua, tidak memberikan wala, kedekatan, loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan kepada orang-orang kafir. Ini surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu juz 17, 20 awal juz 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapati orang-orang kaum yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Man haddallaha wa rasulahu. Ini seperti yang saya katakan tadi di awal. Walau kanu aba'ahum, senajan mereka itu bapak-bapak mereka. Senajan sing wong kafir kuwi bapake dhewe, itu kalian tidak akan menjumpai mereka saling berkasih sayang. Au abna'ahum, atau anak-anaknya. Jadi nek wong Islam bapake kafir atau belum Islam itu ya biasa ada kedekatan duniawi, biasa. Atau bapak Islam anake kafir, atau bapak ibune Islam mantune kafir. Nek anakmu sok-sok rada larang, ning nek mantune rada ono sing kaget. Oh iya. Mantune kafir. Au ikhwanahum, atau mereka adalah kerabatnya. Au asyiratahum, atau ya mereka keluarga.
Jadi senajan, maka ini dikatakan pada surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ayat 22 sebelah kanan di atas itu. Baik, yang ketiga, tidak boleh melakukan tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai atau meniru. Tasyabbuh dengan orang kafir yang terlarang adalah meniru atau menyerupai orang kafir dalam masalah keyakinan, masalah ibadah, kebiasaan atau model-model perilaku yang merupakan ciri khas mereka, sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, qala Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa wae sing menyerupai suatu kaum itu, maka dia termasuk golongan mereka. Ada lagi Rasulullah juga menyampaikan khaliful musyrikin. Wong musyrik kuwi bidanono. Bidanono itu apa? Bidanono. Bukan bedakno, bidanono. Hendaklah kalian tampil beda dengan orang-orang musyrik. Ahfus syawariba wa aful lihya. Jenggotmu ingunan terus bringosmu dicukur. Walaupun ini untuk hadis ini nanti terjadi diskusi panjang di Majelis Tarjih PP itu juga sudah lama berdiskusi panjang ini tentang jenggot, kemudian mencukur kumis juga. Bahkan sekarang kalau Anda pergi ke Syam, ke Lebanon, Israel, Syria sana, orang-orang Israel itu ngingu jenggot, hampir semuanya ngingu jenggot itu Israel. Orang-orang Israel, orang Yahudi maksudnya. Ya makanya ini hadis ini nanti artinya bisa masih menjadi rembukan, walaupun memang ini hadis sahih, hadis sahih. Karena substansinya Nabi bedanono. Nek kono ngene, awake dhewe ngene ya, kira-kira begitu. 4. Tidak ikut prosesi ibadah non muslim. Iki sedilok meneh tanggal 20 Desember. Wis laris manis ngon WA ya. Fatwa Tarjih dengan tegas menyatakan bahwa mengikuti prosesi ibadah non muslim hukumnya haram. Mengikuti prosesi Natalan ini yang kebetulan yang terdekat dengan ini adalah yaitu Natalan itu masuk dalam itu ibadah orang-orang Nasrani. Ya itu ada prosesi pembagian roti dan anggur itu. Ya karena saya dulu kuliah di perbandingan agama. Rotinya itu ditasabuhkan, diserupakan dengan itu tubuhnya Yesus. Kemudian anggur merah itu dia analogikan sebagai darahnya. Gitu. Ya, baik. Sebab kerukunan beragama hanya bisa terjadi di luar bidang akidah dan ibadah. Kalau akidah, apalagi ibadah, akidah itu no excuse, tidak ada toleransi. Yang ada itu muamalah ini. Bangun kertek, ngecat gapuro RT, itu ora sah ditakoni iki agamane apa. Nah gitu. 5. Tidak mendahului orang kafir dalam mengucap salam. Nabi pernah menyatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam.
Sahih Muslim. Jangan kamu mulai memberi salam kepada orang Yahudi dan orang musyrik. Kecuali, nah ini supaya bapak-bapak ibu-ibu cerdas, kecuali dalam satu pertemuan rapat desa misalnya, ono Kristene, separuh Kristen itu Anda boleh salam, Anda tujuan Anda untuk orang-orang Muslim. Nah, gitu. Dan tidak usah minta orang-orang non-Muslim jawab. Kita tidak butuhkan jawaban mereka. Nah, karena kita tidak memberi salam kepada mereka. Gandeng kampung ono sing Kristen iki acara rembuk desa ya melu silahkan, tetapi itu boleh karena kita memberi salam orang Muslim. Baik, jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan waalaikum. Misalnya ada ketua RT ini bukan orang Islam, kepala sekolah itu wong Islam, gandeng guru-gurune kabeh Muslim, maka kepala sekolahnya mengucapkan salam. Atau ketua bupati ketua itu, maka menurut Nabi itu cukup dijawab waalaikum. Ini ada hadisnya dari Anas ya. Idza salama alaikum ahadun min ahlil kitab faqulu wa alaikum. Yen ana wong ahlu kitab. Ahlu kitab itu awalnya Nasrani dan Yahudi. Tetapi ini sebetulnya menyakup semuanya, semua orang non muslim yang DCI gandeng panjenengan kupluan tonggone liwat, wah rapena karo Pak Kaji, Pak kupluk iki harus assalamualaikum. Itu rasa kok mau tahu waalaikum ngono wae. Ya kok ngono kuwi disebut toleransi apa tutu, tapi ini hadis Nabi. Ya. Baik. Tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Ini mestinya dan juga sebaliknya. Lanange muslim, wedoke non muslim. Dalam Mumtahanah, surat Mumtahanah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini potongan ayat di tengah. Lahunna hillul lahum, mereka para wanita musyrik non muslim maksud saya, itu tidak halal bagi kalian wahai laki-laki muslim. Walahum yuhilluna lahun walahum yahilluna lahum, dan laki-laki kafir non muslim maksud saya itu tidak halal bagi kalian wahai para wanita muslimah. Ini Mumtahanah ayat 10. Ini juga lebih tegas, Al-Baqarah 221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kalau membaca mandek nun tasdidnya itu digunnahkan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Carane menggunakan nun tasdid itu ilate nemplek sudidunke. Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka mau beriman. Itu belum titik, masih koma. Allah lebih menohok ini kalimat berikutnya. Wala amatum musyrikatun khairum mim musyrik wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Setelah Allah melarang ojo kok kawini wong wedok musyrik, Allah menambahi ngerti ya wahai para muslim laki-laki bahwa wanita itu kalau dia beriman itu menurut Allah jauh lebih hebat, lebih terhormat, lebih bagus, lebih posisinya lebih baik tinimbang wong wedok sing ayu gembloh-gembloh atau kuning moblong-moblong atau pintere kaya ngopo sugih ngopo,
Itu nek mereka kaum wanita yang hebat, yang menurutmu hebat tadi, ning kok bukan orang Islam, bagi Allah itu asor. Dikatakan hamba sahaya dulu, hamba sahaya ini untouchable. Jadi ya itu kalau bahasa Hindu itu yang tidak boleh disentuh, artinya orang yang jajaran ngisor. Nah, itu langsung posisi hamba sahaya wanita yang iman langsung dinaikkan oleh Allah, posisinya sangat tinggi di hadapan Allah karena imannya. Senajan hamba sahaya wilu HP tinimbang wong wadon yang bukan hamba sahaya, cantik, kuning, mancung, putih, pinter, sugih, itu bagi Allah nol besar, tidak ada apa-apanya, letaknya di bawah. Makanya dikatakan asor, lebih luwih asor tinimbang hamba sahaya. Mula jokok kawini, senajan para wanita yang posisinya diletakkan paling bawah oleh Allah tadi, senajan wong kuwi mencut ke awakmu, seksi, apa ya pokoknya mencut ke itu Allah ngandani, kuwi ojo, kuwi elek, kuwi ecek-ecek, ojo kok cikuk. Kemudian Allah wala tungkihul musyrikin, jangan kamu nikahkan wanita-wanitamu wahai muslim, ojo kok entoke wong lanang musyrik hatta yuminu, kejaba yen wong-wong kuwi mau gelem mlebu Islam, gelem jadi orang mukmin. Wal abdum mu'minun, orang laki-laki ya hamba yang mukmin, khairun, lebih baik daripada orang laki-laki yang musyrik. Walau ajabakum, senajan wong kuwi mau mencut ke awakmu, ojo kok pilih dadi pasanganmu, ojo. Wong kaya ngono kuwi ngejak, menarik kamu masuk ke dalam neraka. Yat'una ilan nar, mengajak kamu makan masuk dalam neraka. Wallahu yat'u ilal jannah, kamu kok Allah wi nimbali sira, mengajak kepada surga. Wal maghfirah, dan ampunan. Biidnihi wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadakkarun, dan menjelaskan pada manusia supaya mereka ingat, mendapat pelajaran. Ya ini ya ada saja siji loro telu papat sing melanggar ayat ini, atau pada posisi yang tidak mudah, sulit. Wong tua anake wis kepencut, wis ra iso diuwal, wah iki arti kampeng anake dhewe, arti turuti kok neraka. Ini tadi yang menyampaikan Allah ini. Makanya ya duwe anak lanang mau wedok itu harus mulai hati-hati. Nek wis SMP SMA sekarang ini mulai goncengan orang ini, takone kuwi sapa. Boleh bergaul tetapi harus tahu batasan dan tidak boleh sekali-kali. Nah ini tadi judulnya nomor 5, tidak boleh menikahkan. Baik. 7. Tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatan selama dia bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu memang boleh diperangi, karena itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allah. Jadi berbuat zalim walaupun kepada orang non muslim kita tidak boleh. Ada orang Islam, ada orang non muslim sugih, terus dirayah omahe mobil, tidak boleh. Didolimin tidak boleh. Ini ada hadis Nabi riwayat Muslim ya. Dikatakan ini qala ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ini firman Allah ini. Tapi hadis Muslim, jadi ini namanya hadis qudsi.
Hadis qudsi itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, isinya dari Allah, tapi bahasanya disampaikan lewat lisannya Rasulullah. Itu bedanya dengan Quran. Kalau Quran itu dari Allah, isinya dari Allah, substansinya dari Allah, redaksinya semuanya dari Allah. Nabi Muhammad termasuk malaikat Jibril tidak akan mungkin nambahi satu huruf pun maupun ngelongi satu huruf pun. Tapi kalau hadis qudsi substansinya dari Allah, bahasanya diucapkan oleh Nabi Muhammad dengan bahasanya Nabi Muhammad, tapi Nabi selalu mengatakan, nah, ini firman Allah. Ini Allah berfirman, nah ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikannya suatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian. Maka janganlah kalian saling mendolimi satu dengan yang lain. Ini sok-sok ini ya, kuwi dudu wonge dhewe ora apa-apa. Nah, ini tidak boleh. Sesama manusia walaupun dia berlainan agama, berlainan keyakinan, tidak boleh saling mendolimi. Apalagi sesama muslim senajan beda seragame. Ini warga Muhammadiyah harus memahami ini. Apalagi ada surat apa di kalau tidak salah An-Nisa awal-awal itu ayat 8 itu tentang keadilan. Berlakulah adil walaupun kepada musuhmu. Artinya yang tidak setuju dengan kamu, itu kita harus adil. Baik. Ya ini, bersikap adil dan berbuat baik kepadanya. Dibolehkan kita bersikap adil kepada mereka selama orang kafir. Ini sebetulnya bukan dibolehkan, ya memang berlaku adil itu kepada siapapun. Selama orang kafir tersebut bukan kafir dhimmi, ya. Harbi, maaf, kafir harbi. Selama bukan kafir harbi yang bisa diperangi. Ini juga Quran Mumtahanah, surat Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian dari kampung kalian, dari desa kalian, dari negara kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Tabarruhum itu kamu berbuat baik kepada mereka. Orang non-muslim yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian, kalian boleh berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah itu senang berlaku adil. Apalagi, maaf ini saya tambahkan ya, sebelum kita menginjak nomor 8. Allah itu sekarang gini. Orang Amerika itu sebuah benua dan sebuah negara adidaya. Mayoritas penduduknya itu orang yang bukan orang Islam. Orang Islamnya banyak. Islam Amerika itu mungkin dengan pendatang-pendatangnya bisa mungkin sampai 30-40 juta. Tapi mayoritas bukan orang muslim. Mereka kaya-kaya, orang Yahudinya banyak di Amerika. Nah, sekarang saya tanya, Gusti Allah wong Amerika kuwi sapa? Siapa? Siapa yang memberi nyawa, memberi hidup orang-orang kafir itu siapa? Allah. Coba lihat, Allah beri mereka rezeki. Dan tidak ecek-ecek, dunia ini yang isinya 7 miliar manusia lebih saat ini, 7 miliar lebih, kalau sing mati kena COVID,
7 miliar lebih. Itu mayoritas bukan orang muslim. Penghuni bumi ini. Mongko iki bumi ini sapa? Sing duwe bumi iki sapa? Gusti Allah. Udara ini yang punya siapa? Allah. Yang punya nyawa siapa? Allah. Allah pun juga Rahman, berkasih sayang kepada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Bahkan Fir'aun itu diberi nyawa, diberi kekuasaan, sugih. Orang ora percaya. Fir'aun itu ngaku Gusti Allah. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Itu begitu dalam Al-Quran disebutkan. Tapi ya tetap karo Gusti Allah ya dimesake ya diparingi urip. Malah ya sugih, ya duwe renorno, dadi raja. Ya, baik. 9. Mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang sifatnya umum. Mengasihi orang non-muslim boleh, biasa saja. Seperti memberi makan jika dia lapar. Kok ana wong ngletak ning tengah dalan esuk-esuk ora usah ditakoni agamamu apa. Tulungi kayak klambi, kayak sarapan, nek perlu gawa ning rumah sakit. Itu namanya berbaik kepada orang, termasuk kepada orang yang tidak muslim. Memberi minum, mengobati jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan tidak mengganggunya. Ya. Ini hadis Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang suka mengasihi sesamanya itu akan dikasihi oleh Allah. Irhamu man fil ard. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Siapapun, termasuk binatang, apalagi orang. Yarhamkum man fis sama. Engkau akan diberi, akan dicintai oleh yang ada di langit. Ya. Ya, yang ke-10 boleh memberikan hadiah kepadanya dan boleh menerima hadiah darinya serta diperbolehkan makan daging sembelihan ahli kitab. Ini Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, ini potongan ya. Mestinya ini wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Ini diambil belakangnya yang akan diterangkan. Sebelumnya ini ada, pada hari ini aku halalkan bagimu yang baik-baik. Yauma ukhilal thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Artinya makanan dari ahli kitab. Ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi, itu halal bagimu. Itu Al-Maidah ayat 5. Ibnu Katsir menjelaskan to'am, makanan itu adalah yang dimaksudkan adalah udhiyah, sembelihan. Artinya hewan yang disembelih oleh ahli kitab itu halal bagi kalian. Ahli kitab yang mana? Ya dari dulu zaman Nabi Muhammad ayat ini turun, itu sampai sekarang Allah tahu bahwa ahli kitab zaman Nabi, orang Yahudi dan orang Nasrani pun waktu itu sudah trinitas ya, sudah mengakui adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tapi itu dihalalkan. Hanya begini, kita harus cerdas juga, tidak hanya ini kita telan mentah-mentah kemudian semua pokoknya sing belah wong ahli kitab itu boleh kita makan. Oh, aja ngono, nanti dulu. Nah, sing dibelah kirek, sing dibelah babi, senajan muni bismillahirrahmanirrahim, babi gulune lak lemu, oleh ngokek suwe. Senajan muni bismillah, sing dibelah babi tidak boleh dimakan, karena itu zatnya sudah haram. Kemudian dibelah untuk sesajen. Walaupun sing belah muni bismillah, apa meneh ora muni. Ya. Kemudian begini. Ini untuk yang poin nomor berapa ini? Nomor 10 ini. Ya, sebetulnya ada hadis Nabi, ini tidak kita tulis di sini. Orang-orang Muslim waktu zaman Nabi masih sugeng, masih hidup, itu pernah bertanya ya, dari Aisyah.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahm. Sesungguhnya kami diberi orang-orang daging. La nadri au adzakaru ismallah amla. Nabi, kami mendapati kiriman daging. Kami tidak tahu niki dibelah nganggo maca bismillah apa ora, kami ndak paham. Wong ngerti-ngerti pun dikerdusi umpamane, pun enten pun garek daging itu. Itu ada umat Islam yang waktu itu wadul curhat kepada Rasulullah, hadis dari Aisyah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Kemudian Nabi mengatakan ya, faqala, Nabi mengatakan sammullah. Sammu itu artinya ucapkan bismillah. Atau sammillah itu untuk satu orang. Sammullah itu kamu bacalah bismillah. Wa kuluhu. Nek wis maca bismillah banjur panganan, makanlah itu. Artinya tidak usah ragu-ragu, nek kita tidak tahu wah iki mbelai nganggo bismillah apa ora iki. Ora sah kok celuk sing ngeki mau sing belah sinten, nek dijawab wah kula niku tuku saking pasar. Mang takon wong pasar mriko sing belah sapa? Nek diuyak meneh, wah niku niki nggih men kulaan niku bakule teng desa. Tidak perlu tanya siapa yang menyembelih, sudah diberi dan itu daging ayam bukan daging babi. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Itu hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini menjembatani. Nah, saat durunge do nyuwun pundhut pirsa, ini saya berikan itu hadis ya. Tapi juga ada lagi hadis riwayat Imam Muslim ya. Kullu dinabin minas siba fa'akluhu haram. Samben kewan sing duwe kuku dan punya taring ya, kui haram kok pangan. Ini juga ini apa namanya dari hadis Nabi ya. Jadi tidak hanya babi atau turunannya, tetapi kalau babi dan turunannya itu Quran ya. Tetapi kalau yang hadis Nabi ini yang punya taring dan kuku itu artinya menunjukkan dia buas. Baik, kaum muslimin, terakhir ya. Oh belum terakhir, yang 11, mendoakan jika ia bersin dengan memuji Allah. Oh ini begini. Suatu saat ada orang Yahudi wahing. Wahing ini cara Indonesia ini apa? Bersin, wahing. Neng cedake Nabi. Kemudian dia karepe dalam konteks ini ya, dia alhamdulillahirabbil alamin, karepe batin wong Yahudi tadi batin Nabi yang krungu kan terus engko didongake oleh Nabi. Nah, kan dalam aturan dalam hadis Nabi yen ana wong wahim muni hamdalah dongakno yarhamukallah. Engko sing didongake muni yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah gitu. Nah ini ada orang Yahudi, hadisnya banyak ini. Nah, ini hadisnya banyak. Ini di sini riwayat siapa ini? Abu Dawud ya. Hadisnya banyak. Kemudian Nabi jawab dan Nabi ndongake, wong Yahudi didongake. Tapi dongane bukan yarhamukallah. Nah, ini harus Anda kasih tinta merah itu ben ora salah paham nek pengen arep apa kultum di masjid atau di anu. Dongane Nabi bukan yarhamukallah, padahal sing dikarepke itu yarhamukallah. Artinya Allah, semoga Allah memberimu rahmat. Tapi Nabi tidak ndongake itu, ndongake yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Tegese semoga Allah memberi kamu hidayah dan membetulkan keadaanmu. Jadi wong Yahudi didongake wahing karepe kepengin didongake tenan karo Nabi. Tapi dongane bukan yarhamukumullah, tapi yahdikumullah, semoga Allah memberi kamu hidayah. Wa yuslih balakum, dan membetulkan keadaanmu. Itu boleh. Jadi dongake orang kafir itu pernah dilakukan oleh Nabi, hanya doanya hati-hati ya. Bukan
Ya, oke. Yang terakhir, 12. Boleh melaksanakan amal-amal kebajikan kepada mereka. Satu, membantu atau menolong mereka ketika membutuhkan pertolongan. Pak, nyuwun tulung mang jikoke sandal kula niku rasah mengo iki Kristen apa Hindu apa Buddha ora sah ya dicikoke ora apa-apa. Jadi itu namanya lung tinulung, itu serawung namanya buah muamalah. Menjadi donor darah untuk non muslim itu boleh. Tapi untuk menerima donor ini masih perbincangan panjang lebar. Karena orang non muslim itu ya makanannya tidak terkontrol, mangan babi, minum minuman khamr dan orang gagas dosa, itu dikatakan dalam hadis-hadis lain itu kan apa materi yang haram itu kalau dimakan akan memengaruhi peredaran darah. Hati-hati, makanya yo yang golek donor itu golek kami mencari donor muslim, atau malah Anda buat grup donor muslim, disediakan golongan A, B, C, D, E siap untuk memberi donor non muslim. Begitu. Jadi muslim memberi donor orang non muslim boleh, ini aja diwalik gitu. Karena negeri ini banyak arep golek wong Islam pira wae ana. Isine donya Indonesia iki 80% muslim, tidak perlu khawatir. Memberi bantuan uang, makanan, pakaian, obat-obatan kemanusiaan itu. Menyantuni anak yatim non muslim itu boleh. Ibu bapak, saya kira itu dari kajian sore ini 2:30 jam saya. Pada prinsipnya bahwa hidup bermasyarakat, bermuamalah, interaksi itu tidak mungkin kita hindari, dan tidak usah dihindari, itu sunnatullah. Nanti silakan buka surat ke-10, surat Yunus ayat 99. Surat Yunus ayat 99. Itu nanti ada, artinya gini, intinya itu, apa kamu ingin memaksa orang lain, orang yang belum masuk Islam itu, apakah kamu ingin memaksa mereka untuk menjadi seperti kamu? Kemudian walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Karena saya hafal ini. Kalau Tuhanmu mau, ini artinya Yunus 99, yen Gusti Allah kersa iso ndam gawe isine aja meneh sak Klaten, sak donya iki 7,5 miliar kabeh muslim, kabeh taat. Bisa enggak? Bisa, tapi Allah sunnatullah tidak. Diberi hidup, lahir, diberi rezekinya, udah, kemudian diberi aturan-aturan, Nabi dikirim, kitab suci dikirim, kemudian ada peringatan-peringatan, yang gue milih agama iki bakal selamat, yang milih selain iki aku ora tanggung jawab, kira-kira begitu. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, silakan mungkin kalau ada yang pertanyaannya bisa dikumpulkan ke saya atau Mas Muhtar. Masih jam berapa ini? Jangan sampai ngelanjak asar. Kita harus istiqomah untuk. Mari silakan mungkin 1-2 pertanyaan. Kalau ada hubungannya, kalau tidak ada ditulis nanti. Kalau masih ada hubungannya dengan makalah, masih kita beri kesempatan. Ya. 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 Baik. Tadi sudah saya singgung sebetulnya. Selain yang ada sembelian yang untuk sesaji, sing bau rekso, dan ini banyak. Kemarin Ustadz Naskan, saya lupa 2 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu itu sudah menjelaskan kajian tarjih online sebelum ini. Misalnya ada pabrik gula, wah,
Yang sering itu di berbagai tempat itu sering di TV itu keluar apa namanya sebelum giling itu mereka ada prosesi-prosesi atau resik apa bersih desa macam-macam lah. Itu ada juga ingkungnya di sembelih itu harus hati-hati ya. Jadi selain yang wa ma'uhilla li ghairillah. Kemudian selain tentu apa namanya apa tadi Pak Mariano, Pak Marsono, yang ya pokoknya intinya kalau apa Anda pada posisi yang tidak tahu mendapat daging orang ngerti ki sing belah piye, maka pakai tadi hadis ya. Ya orang ngerti loh ya, maka pakai tadi hadis Bismillahirrahmanirrahim makan. Nah, tapi kalau Anda tahu apalagi tadi misalnya apa belai ini mboten dibelah ini meng dikepruk sirahe napa gulune meng dijepit ke lawang. Nah, Anda tahu, ini tidak boleh dimakan. Nah gitu. Senajan apa mana sing belah non muslim, sing belah wong Islam misalnya. Umpamane. Koncone dhewe ning belah ora dibelah iki meng disamplok tok sirahe klenger. Nah, ini tidak boleh dimakan. Apalagi kalau non muslim. Nah, jadi itu perlu. Nah, saya kira itu yang berikutnya. Ya. Ya. Cukup dengan bismillah. Ya. Apa bismillah ki dadi ngalalke sekarop. Nah, inilah yang kemudian seperti itu. Ya itu tadi bismillah, iya ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Selama Anda tidak tahu, itu. Tetapi gini, tidak hanya itu ya, kita juga punya dalil-dalil lain. Nabi mengatakan dalam hadis yang panjang itu begini. Sebentar saya carikan dalilnya. Hadisnya sangat panjang. Misalnya begini. Ini hadis Nabi. Tak mayuribuka ila ma yuribuka. Tak mayuribuka, tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu, mamang, ilama yuribuka, sampai kamu tidak ragu-ragu lagi. Nah itu pakai dalil. Jadi jangan hanya satu. Nah, jadi beberapa pertimbangan. Ada lagi begini. Ini tidak harus ya. Ayat tadi itu tidak harus. Bahwa 9 orang ahli kitab itu harus kamu makan, kan tidak begitu bunyinya. Boleh kita, wah iki aku ora iki ora. Itu boleh. Ya, boleh. Apalagi kalau saya ragu-ragu sekali, Pak. Boleh. Tidak apa-apa. Hanya bagi orang-orang yang bismillahirrahmanirrahim langsung temal-temal malah tanduk, ya dia memang ada dalil yang bisa dipegangi. Wallahu alam, kita tidak tahu. Makanya tadi yang orang ngerti, kan tadi hadisnya Nabi kami diberi daging, kami tidak tahu ini lembeleng nganggo bismillah apa ora. Nabi mengatakan samullah atau samillah, ucapkan bismillah, makan. Apanya? Lah, kan kita tahu kalau itu bukan ahli kitab, kafir tapi bukan ahli kitab, selain orang kafir, selain Nasrani, Yahudi, ini tertolak. Ya, itu tertolak. Makanya tadi yang saya katakan, yang boleh-boleh ini tadi, yang boleh dimakan itu, kita tidak tahu. Iki sembelih sapa ora ngerti, maca bismillah ora ngerti. Maka kalau seperti itu posisinya hadis Nabi tadi bisa dipakai. Nah, bismillah makan. Ini nek ngerti, wah iki kae sing aku mau weruh le berarti ya itu tentu tidak boleh. Saya kira itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya. Mari kita beragama dengan ilmu
dan mari kita perbanyak terus untuk kajian-kajian, kemudian yang kita tahu kita sampaikan kepada yang belum tahu, begitu di antara prinsip tarjih. Semoga Allah selalu lindungi kita dari segala mara bahaya, bahaya COVID maupun bahaya gunung meletus maupun apapun. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.